Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang berbahagia, anggota dan simpatisan Forum Silaturahmi Surabaya, pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan anugerah nikmat kepada kita berupa kesehatan, kekuatan lahir batin. Bahkan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepadanya dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, untuk senantiasa ingat kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Ingat dalam artian senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, menyebut asma Allah, nama-nama yang baik, Asmaul Husna, dan tentu ingat kepada Allah, ingat semua perintahnya, larangannya, kita patuhi perintahnya, kita jalankan dengan penuh pengertian dan kesadaran yang tinggi hanya karenanya. Demikian juga menjauhi larangan-larangannya, baik larangan-larangan yang bisa menumbuhkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Ingat kepada Allah bisa berarti pula kita menjalankan, menegakkan hukum-hukumnya, dan meyakini akan kehidupan yang kekal abadi, adanya surga dan neraka, walaupun akal pikiran kita tidak bisa menjangkaunya. Dan tentu ingat kepada Allah, kita juga bisa dengan senantiasa mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, Nabi dan Rasul yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup dari nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Para jamaah yang berbahagia, bicara soal anugerah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu jumlahnya amat sangat tidak terhingga, sehingga dipastikan siapapun diri kita tak akan pernah mampu untuk menghitungnya, menjumlahkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua orang-orang yang mengaku beriman dan bertakwa kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah nikmat yang banyak sekali. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan anugerah nikmat dengan jumlah yang amat sangat banyak sekali. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, dan manakala kamu tidak menghitung nikmat Allah, pasti dan pasti kamu tidak akan bisa menghitung. Ma'asyiral muslimin, jamaah Forum Silaturahmi Surabaya, orang-orang yang bijak, orang-orang yang mengerti tentang agama Allah, membagi anugerah nikmat itu hanya menjadi dua, yaitu nikmat alat dan nikmat tujuan. Nikmat alat tentu jumlahnya tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasi. Keberadaan kita di tempat yang sangat penuh dengan rahmat ini adalah juga merupakan nikmat alat. Keadaan keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita dalam keadaan baik-baik saja, bahkan mereka menjadi anak-anak yang tumbuh berkembang
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala juga merupakan anugerah. Harta yang kita miliki sedikit atau banyak juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan seperti yang kita jalin dalam forum silaturahmi ini juga merupakan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan orang tua kita yang masih ada apapun keadaannya dan bahkan yang sudah tiada adalah merupakan nikmat bagi kita semua. Kemudian yang kedua yaitu nikmat tujuan. Nikmat tujuan dimaksud adalah as-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, yaitu kebahagiaan, keselamatan ketika kita hidup di dunia, bahkan ketika kita sudah berada di alam yang kekal abadi selama-lamanya dan lebih baik, lebih indah daripada kehidupan dunia. Oleh karena itu para jamaah, kita perlu mengetahui bahwa nikmat tujuan kebahagiaan akan bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita harus bisa menggunakan nikmat alat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang perlu kita perhatikan sekali, bahkan setiap saat harus mendapatkan binaan agar supaya nikmat ini mampu berikan motivasi dan dorongan kepada kita untuk tetap bersemangat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan, yaitu nikmatul iman. La ni'mata illa bi ni'matil iman. Tidak ada nikmat yang agung kecuali daripada nikmat berupa iman yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dengan nikmat iman itulah para nabi dan rasul perjuangkan aqidah Islamiyah, kalimat la ilaha illallah, memerangi hawa nafsunya, memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan yang ada di masyarakat sekitarnya yang menjadi tanggung jawab, termasuk Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, pertama putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, mampu mengorbankan apa yang telah diberikan oleh Allah, dianugerahkan kepada dirinya, yaitu menyerahkan nyawanya, menyembelih putranya. Maka terkenalah dengan syariat berkurban sebagaimana yang telah kita lakukan beberapa saat yang lalu. Oleh karena itu nikmat iman ini harus kita bina, kita jaga sepanjang hidup kita. Kita teringat apa yang pernah dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau menyatakan bahwa iman seorang hamba itu dapat hilang dari dalam dirinya karena beberapa faktor. Di antaranya adalah karena tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah memerintahkan agar supaya bersyukur kepada Allah. Berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfur." Maka ingatlah kamu kepadaku dan bersyukurlah atas anugerah yang aku berikan, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang ingkar, yang kufur, menyalahgunakan anugerah yang aku berikan. Orang-orang yang tidak pandai mensyukuri anugerah Allah, maka imannya akan terganggu. Kemudian orang yang mengabaikan cerita akhir hayatnya dalam keadaan nantinya dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu
Orang-orang beriman diingatkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surah Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok, dan tetaplah bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang sudah kamu lakukan. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang-orang yang mengabaikan bagaimana agar hayat kita berusaha berjuang bagaimana agar supaya di akhir hayat kita tetap meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya tetap mampu meneladani dan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya iman kita tidak tercabut, hilang dari dalam diri kita. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang tercabut imannya adalah orang yang suka berbuat zalim, suka menganiaya dirinya sendiri dengan tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larang, menganiaya keluarganya dengan tidak memberikan pendidikan yang baik, terutama pendidikan akhlak, pendidikan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian perlu diketahui bahwa ada kezaliman yang besar dosanya, dan manakala ini dilakukan, dipastikan imannya telah tiada, imannya telah tercabut dalam dirinya. Sebagaimana Luqmanul Hakim pernah menasihatkan kepada para putrinya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak-anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman, aniaya yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan melalui kajian forum ini kita tetap menjadi orang-orang yang terpelihara iman kita, dan kemudian tidak menjadi orang-orang yang terjatuh iman kita. Jaga, pelihara kegiatan forum silaturahmi ini hingga anak cucu kita kelak. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadzal astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.